Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Diari Pitaloka dengan NIM 190210204 kelas C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Negeri Jember. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan dengan judul fotosintesis. Adapun tujuan yang akan saya capai dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Dan yang ketiga, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan bahwa pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang kelima yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada percobaan yang pertama yaitu gelas kimia 1000 ml. Yang kedua, corong gelas, tabung reaksi, alat penghitung, tanaman hidrilla, air secukupnya, sendok makan, soda kue, termometer suhu, alat pengukur penggaris, stopwatch, tapi di sini saya menggantinya dengan ponsel atau HP, benang jahit, gunting, dan kertas mika berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Setelah menyiapkan semua alat dan bahan yang sudah saya sediakan, langkah atau prosedur yang pertama yang akan saya lakukan yaitu mengukur tanaman hidrilla sebanyak 5 tangkai dengan benang jahit dan mengikatnya dengan benang jahit. Saya akan ukur dulu sepanjang kurang lebih 10 cm dengan penggaris. Kemudian akan saya ikat menggunakan benang jahit. Setelah mengikat tanaman hidrilla, masukkan air sebanyak 3/4 bagian pada gelas kimia. Langkah selanjutnya yaitu masukkan tanaman hidrilla yang sudah saya ikat dengan benang jahit tadi dengan posisi menghadap ke atas. Masukkan pada corong gelas seperti ini. Kemudian masukkan corong gelas ke dalam gelas kimia dengan posisi terbalik. Pemberian benang jahit pada tanaman hidrilla memudahkan kita untuk menariknya. Langkah yang selanjutnya yaitu mengisi air pada tabung reaksi.
Kemudian, masukkan tabung reaksi ke dalam corong gelas secara perlahan. Usahakan pada saat kita memasukkan tabung reaksi pada corong gelas tidak ada gelembung yang masuk. Langkah yang selanjutnya yaitu sisa air yang ada pada wadah atau gelas ukur ini kita masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml. Langkah yang selanjutnya, kita meletakkan tabung kimia ini pada tempat yang gelap. Percobaan kali ini kita akan mengamati berapa banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla serta mengecek suhu air yang ada pada gelas kimia 1000 ml. Pertama, saya akan mengecek suhu air terlebih dahulu dengan termometer. Kemudian saya akan melaporkan pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, saya akan menghitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla selama kurang lebih 3 menit dengan menggunakan stopwatch pada ponsel genggam. Setelah 3 menit, saya akan melaporkan berapa banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla yang ada pada alat penghitung ini pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan percobaan pada tempat terang atau tempat yang terkena sinar matahari langsung. Langkah selanjutnya, saya akan memasukkan setengah sendok teh soda kulit ke dalam gelas kimia 1000 ml. Ini saya akan melarutkan dan meratakan soda kulit. Selanjutnya, saya akan mengecek suhu air dalam gelas kimia. Kemudian, saya akan melaporkan pada tabel hasil pengamatan suhu air Selanjutnya, saya akan menambahkan plastik jilid pada posisi menghadap matahari langsung. Karena saya melakukan percobaan kali ini pada siang hari atau matahari tepat ada di atas kepala, maka saya akan mengarahkan kertas jilid seperti ini. Jadi tepat menghadap sinar matahari. Kemudian saya akan mengecek suhunya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan melakukan pada tabel hasil pengamatan. Saya akan melakukan
meletakkan kertas bilik seperti ini, tepat di atas kepala saya sinar matahari. Kemudian saya akan menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla selama kurang lebih 3 menit dengan menggunakan stopwatch. Setelah 3 menit dan menghitung banyaknya gelembung dengan alat penghitung, saya akan melaporkan hasil pengamatan saya pada tabel pengamatan pada kertas yang berwarna merah. Selanjutnya saya akan mengganti plastik jilid warna kuning. Tapi sebelumnya saya akan mengecek suhu air terlebih dahulu. Dan melaporkan hasil suhu air pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya saya akan menambahkan plastik jilid warna kuning, sama seperti plastik jilid warna merah, posisinya menghadap ke atas karena matahari tepat ada di atas kepala saya. Dan ini dilakukan pada siang hari. Setelah seperti ini, saya akan menghidupkan stopwatch selama 3 menit dan menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla dengan alat penghitung. Setelah kurang lebih 3 menit waktu telah berjalan, ini saya akan menghentikan stopwatch-nya. Hasil gelembung yang sudah saya hitung menggunakan alat penghitung akan saya laporkan pada tabel hasil pengamatan terhadap plastik jilid warna kuning. Kemudian saya akan melanjutkan percobaan pada plastik jilid warna hijau. Sebelumnya saya akan mengecek suhu air terlebih dahulu. Saya akan melaporkan hasil pengamatan suhu air terhadap tabel hasil pengamatan menghadap ke arah seperti ini. Kemudian saya akan menghidupkan stopwatch selama kurang lebih 3 menit untuk menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla. Akan menghentikan stopwatch-nya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menghasilkan banyaknya gelembung yang dihasilkan pada alat penghitung ini terhadap tabel hasil pengamatan. Kemudian saya akan mengganti plastik jilidnya, yaitu berwarna biru. Sebelumnya, saya seperti biasa melakukan pengecekan suhu air dengan menggunakan termometer suhu air. Dan melaporkannya pada tabel hasil pengamatan. Berapa suhu yang dihasilkan sebelum pengamatan kertas plastik jilid berwarna biru. Dan saya akan menambahkan plastik jilid warna biru seperti ini menghadap ke atas, sama seperti
plastik merah, kuning, dan hijau tadi, dan menghidupkan stopwatch dengan kurun waktu 3 menit, dan menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla pada kertas perlakuan plastik jilid berwarna biru. Setelah kurang lebih 3 menit, saya akan melaporkan hasil gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla pada tabel hasil pengamatan terhadap perlakuan plastik warna biru. Kemudian yang terakhir, saya akan mengganti plastik jilid berwarna ungu. Tapi sebelumnya saya akan mengecek suhu air terlebih dahulu pada gelas kimia 1000 ml. Setelah itu saya akan melaporkan hasil perhitungan suhu pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu saya akan menambahkan plastik jilid berwarna ungu menghadap ke atas seperti ini, sama seperti plastik jilid sebelumnya, dan menghidupkan stopwatch dengan kurun waktu 3 menit. Kemudian saya akan menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla terhadap perlakuan plastik jilid warna ungu. Setelah kurun waktu 3 menit, saya akan melaporkan berapa banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla pada perlakuan plastik jilid warna ungu terhadap tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, dalam percobaan kedua ini adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu 6 lembar daun tanaman hidup yang sebelumnya sudah saya bungkus dengan aluminium foil, dan untuk menyempurnakan perekatnya saya menggunakan isolasi bening. Kemudian saya tutup rapat pada bagian tengah seperti ini selama kurang lebih 7 hari, dan saya merekatnya secara sempurna untuk menghindari masuknya cahaya atau udara ke dalam pembungkus aluminium foil. Kemudian saya memetik pada pagi hari atau sebelum terbitnya matahari atau sebelum terkena sinar matahari untuk mengurangi resiko terjadinya fotosintesis pada tumbuhan tersebut. Kemudian adapun alat dan bahan yang saya gunakan yang kedua yaitu 2 buah gelas kimia yang masing-masing berukuran 250 ml dan 50 ml, satu buah masing-masing. Yang kedua, cawan Petri, satu buah, alkohol secukupnya, air secukupnya, aluminium foil tadi yang saya gunakan untuk merekatkan permukaan daun, dan isolasi bening satu buah, kemudian gunting satu buah, pinset satu buah, pipa tetes satu buah, penjepit kayu satu buah, pembakar bunsen spiritus satu buah, kasa satu buah, dan kaki 3 satu buah, kemudian korek api satu buah, dan betadine secukupnya. Kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu saya akan membungkus pembungkus aluminium foil dengan menggunakan gunting. Setelah itu, langkah yang kedua yaitu mengisi gelas kimia 200 ml dengan air sebanyak 300 ml.
Kemudian akan saya letakkan di atas kasa seperti ini, dan saya akan menghidupkan pembakar bunsen spiritus menggunakan korek api dan meletakkannya di bawah kaki 3 dan kasa. Kemudian kita akan menunggu selama kurang lebih 5 menit agar air dalam gelas kimia 250 ml ini mendidih terlebih dahulu. Kemudian sambil menunggu air dalam gelas kimia ini mendidih, saya akan menuangkan 50 ml alkohol ke dalam gelas kimia yang berukuran 50 ml. Kurang lebih 5 menit dan air sudah terlihat mendidih seperti itu, saya akan memasukkan lembar daun ke dalam gelas kimia 250 ml. Kemudian daun ini akan saya rebus hingga layu kurang lebih 3 menit. Setelah kurang lebih 3 menit dan keadaan daun saat direbus sudah mulai layu seperti ini, kemudian saya akan meniriskan daun dengan menggunakan pinset. Kemudian saya akan memasukkan daun yang telah direbus tadi ke dalam gelas kimia 50 ml yang berisi alkohol seperti ini menggunakan pinset. Kemudian saya akan kembali merebus daun yang sudah saya masukkan ke dalam larutan alkohol ini. Saya akan merebus di atas gelas kimia 250 ml dengan menggunakan penjepit kayu. Saya akan masukkan. Usahakan pada saat merebus air alkohol di dalam gelas kimia 50 ml ini, bagian bawah gelas kimia 50 ml tidak menyentuh bagian bawah pada gelas kimia 250 ml. Jadi posisinya seperti ini. Setelah mendidih, saya akan mengangkat gelas kimia 50 ml ini dan mematikan bunsen pembakar bunsen. Kemudian saya akan meneteskan larutan betadine dengan menggunakan pipet tetes ke dalam cawan Petri sebanyak 10 tetes. Itu akan saya letakkan.
Kemudian saya akan meletakkan daun yang sudah direbus ke dalam kompor ke dalam cawan petri. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu saya akan kembali menetesi permukaan daun yang sudah saya tuliskan pada cawan petri ini dengan menggunakan larutan betadin menggunakan pipet tetes secara merata. Usahakan seluruh permukaan daun terkena dengan larutan betadin ini. Kita teteskan secara merata pada seluruh permukaan daun. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya yaitu mengamati perubahan warna yang terjadi pada daun yang ditutupi dan tidak ditutupi oleh aluminium foil. Amati dan catat hasil penelitian pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu jangan lupa kita amati di bawah sinar matahari langsung atau di bawah sinar matahari di tempat terang seperti itu, dan kemudian kita akan mencatat hasil pengamatan tersebut terhadap warna daun, perbedaan warna daun yang dihasilkan. Kemudian saya akan mengamati perubahan warna daun yang terjadi setelah dan sebelum dideteksi oleh larutan betadin terhadap sinar matahari langsung. Baiklah, terima kasih. Itu tadi seluruh rangkaian proses pengamatan dan percobaan yang saya lakukan terhadap proses fotosintesis tanaman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.